senang sekali berjumpa walaupun secara online dan sebetulnya saya sudah rencana hampir tinggal di sana, sudah tanya Pastor Yongki minta dicariin apartemen. Karena itu hari posisi saya sebetulnya sudah di Singapura, saya cuma nggak cerita, jadi kembali istri saya harus check up, tapi kita nggak nyangka bahwa ternyata di Jakarta itu lagi second wave COVID. Itu keadaannya cukup parah dan leaders, teman-teman, keluarga bilang jangan pulang. Dan di sana itu nggak mudah juga untuk memperpanjang karena kita cuma dikasihkan 1 bulan dan karantinanya 14 hari. Itu hari di sana juga terjadi second wave ditambah 7 hari. Jadi saya 21 hari di dalam kamar bertiga, satu kamar bertiga, luasnya 12 meter persegi dan jendelanya nggak bisa dibuka. Sedangkan saya ada asma. Jadi hari ketiga saya udah nyerah, udah sesek. Tapi dia bilang kalau kamu lapor karena sesek, kamu dibawa ke tempat karantina lagi katanya. Jadi nggak ada pilihan lain. Lalu teman-teman bilang kamu ke Amerika aja. Jadi itu hari tiket sudah dapat, cari-cari, cuma saya berpikir di perjalanan itu saya masih riskan juga dan jam sekolah anak saya terbalik kan, walaupun secara online. Jadi setelah renung, doa, saya bilang Pastor Yongki, mohon maaf saya cancel. Kalau nggak udah ada di sana sama-sama, bisa onsite. Oke, itu aja. Pendahuluannya kok sedih ya? Biasanya pendahuluannya seru. Oke. Jadi saya selalu kagum, saya selalu sayang sama para pendeta dan juga jemaat yang ada di luar negeri karena saya tahu tinggal di negara orang lain itu tidak mudah. Budaya, tantangannya, tapi sudah ada di sana itu masih cinta Tuhan. Contohnya tadi saya lihat ya, masih doa pagi, kayak begini kebaktian doa ya. Tapi di Indo sendiri, di mana revival terjadi, segala sesuatu eh, bertumbuh dengan baik. Kita lempar biji jeruk, terus ada kucing kencing, besok tumbuh pohon jeruk. Semudah itu tinggal di Indonesia. Cuma kok mau suruh doa aja susah. Ada gereja nggak punya kebaktian doa. Jadi saya cuma mau menyampaikan bahwa Bapak Ibu, teman-teman itu luar biasa. Terus berjuang karena mata Tuhan terus melihat. Kita akan melihat kebangunan rohani terjadi. Langsung aja karena temanya jangan bikin takut ya. Orang lagi pandemi virus ngasih tema hubungan beracun. Bahasa Inggrisnya toxic relationship. Biar nyambung ke New York. Nah, tema ini saya dapat karena setelah saya merenungkan setiap orang itu ingin bahagia kan dalam hidup. Setiap orang ingin berhasil. Tahukah Bapak Ibu, ternyata kunci untuk kita berhasil, tentu faktor Tuhan itu selalu nomor satu. Tapi kan kita perlu dalam langkah sehari-hari apa ya, walaupun kita orang Kristen. Kunci berhasil itu ternyata hubungan. Kunci bahagia ternyata hubungan. Nah, ada orang berhasil tapi nggak bahagia. Bapak Ibu tinggal di tanah di mana Bill Gates ada, di mana Jeff Bezos ada. Kita semua kalau dengar dua nama itu, wow, keren, duitnya nggak habis 7 turunan, pohon duitnya banyak, setiap kali bangun duitnya bertambah sekian. Tapi di tengah kekayaannya, menurut Bapak Ibu bahagia nggak? Oh, Jeff Bezos sih berbahagia punya istri baru. Bill Gates bahagia punya istri baru. Lah, yang ditinggal bahagia nggak? Jadi, itu dua kombinasi yang nggak bisa hilang. Ayo, kalau di BMC New York mau bahagia aja tapi nggak punya duit. Tadi ada komunitas yang berbicara bahasanya istri saya itu Bolui, gimana? Mochen? Iya. Nah, itu yang terakhir bahasa Ibrani. Mau gimana? Bahagia tapi nggak berhasil, berhasil tapi nggak bahagia. Oh, kalau aku pilih dua-duanya. Dan Yesus mati di kayu salib untuk kita punya dua-duanya. Aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan hidup dalam segala kelimpahannya. Tapi sebaliknya, kunci untuk gagal juga hubungan. Makanya saya dalam doa saya setiap hari, Tuhan, aku berdoa supaya aku mahir membangun hubungan. Mahir is skillful. Ada orang keren, lulusannya S2, S3, dia bisa bahasa 5 bahasa, punya banyak duit, tapi nggak keren dalam bangun hubungannya.
Dan saya doakan untuk anak saya juga Tuhan supaya Carissa mahir membangun hubungan. Nggak tahu ya bahasa yang lebih kerennya apa, pintar membangun hubungan. Karena menurut saya kita punya segalanya. Kita ganteng, cantik, mau diurapi kayak kita baru shalom, jemaat terbah, baru shalom tuh, belum nyanyi. Nah, tapi nggak mahir bangun hubungan, cepat tersinggung, cepat apalagi sensi, marah-marah, emosinya nggak bisa dikontrol, pendendam, kecewaan, iri hati, lihat tetangga sebelah lebih seger, kayaknya operasi plastik deh. Padahal dia baru mandi, ya kan bedanya dia mandi 7 kali doang. Kita mandi cuma seminggu 4 kali. Kan kenapa sih cepet sekali iri hati gitu? Kayak aku nih agak naik dikit rambutnya lagi ganti gel nih, cuma kayaknya agak salah nyisir pagi-pagi. Oke, nah hubungan beracun itu dimulai dari mana sih? Aku minta maaf ya karena kita kan udah sering ketemu, jadi ini lebih sedikit PA, agak banyak buka Alkitab, tapi biar jemaat ngerti dan dewasa. Ini kunci keberhasilan dan kebahagiaan. Asal mulanya racun itu kita mesti tahu. Yang pertama itu Adam dan Hawa. Itu masih ingat ya, Tuhan kan bilang ini semua pohon dalam taman ini kamu boleh makan buahnya, kecuali pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, sebab pada waktu kamu memakannya, kamu akan mati. Yang dimaksud mati itu bukan tubuhnya, tapi rohnya. Karena manusia hidup terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Juan Mogi adalah manusia roh yang memiliki jiwa, memiliki perasaan, pikiran, kehendak, dan tinggal di dalam tubuh. Tuhan bilang, kamu pasti mati. Semuanya dikasih. Semuanya dikasih, cuma satu itu aja nggak boleh. Nah, seringkali hubungan menjadi beracun, menjadi rusak cuma karena satu hal kecil yang menurut kita kecil. Nggak apa-apa deh, kita langgar itu. Makanya saya benar-benar tuh menjaga banget hubungan. Menjaga hubungan tuh nggak gampang. Nggak lebih gampang dari menjaga diamondnya kita, menjaga apa perut kita supaya nggak melebar 2 cm, 3 cm. Ayo siapa yang di pandemi ini perutnya melebar, ayo. Aku tuh terinspirasi lihat Pak Yongki kok udah usia sekian celana masih nomor 32. Jadi aku sekarang 32, ada yang 31 loh Pak Yongki. Nanti kalau kita ketemu kita bisa barengan satu size. Di Amerika ada buy one get one nggak sih? Itu lebih mudah lagi bagi kita. Jadi beli satu dapat satu. Di Indo lagi musim. Oke, kembali ke Adam dan Hawa. Jadi sebetulnya hidupnya enak banget. Jadi kalau kita bandingin sama Akyong, Ameng, Asyong, si Adam ini paling enak. Semuanya dikasih cuma satu doang. Kenapa sih cuma satu? Orang nggak bisa jaga hubungan sih. Nah, yuk kita lihat Kejadian 3 ayat 11-13. Ini awal mulanya, sederhana banget. Ini sering terjadi masalah di sini. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Ini singkat kata ketahuan nih. Ketahuan makan buah. Oh, kamu ketahuan. Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang kau makan itu? Tuhan nanya sama Adam. Mesti kan jawab, ya Tuhan, saya makan. Saya minta ampun Tuhan, saya benar-benar hilaf. Aku nggak tahan Tuhan. Itu bagus banget, menarik. Bahkan cuma gitu doang kan harusnya. Ayat 12. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Dia nyalain orang lain. Makanya istilah apa tuh kambing hitam sekarang ada. Makanya di pria sejati kita belajar tanggung jawab berhenti di sini. Ayat 13. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu. Apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Adam nggak tanggung jawab, dia nyalahkan istri nyalahkan ular. Oke, itu yang pertama. Berapa banyak hubungan rusak karena kita menyalahkan. Ya habis papa saya gini sih. Coba kalau papa saya Bill Gates. Ya iyalah, siapa yang nggak mau papanya Bill Gates? Tuh, kalau punya suami tuh kayak Pak Yongki. Ya iyalah dibandingin terus. Dibilang lu kawin aja sama Pak Yongki. Iya kan? Yang ada di samping kita itu yang terbaik. Tuh kan ibu-ibu nggak ada yang amin. Aku kelihatan di videonya nih. Saya ulangi ya. Di samping kita adalah yang terbaik. Kayak radio rusak, Pak. Ya, tapi kan kamu yang milih. Berarti kamu rusak. Milih radio rusak. Mata lu jereng. Nah, jadi kalau udah kita pilih harus tanggung jawab. Terus nyalain Tuhan lagi. Kenapa Tuhan aku dilahirkan? Bayangin Tuhan disalahin. Kalau sampai berani udah nyalain Tuhan, semua orang dia salahin. Apapun yang terjadi dalam hidup kita sekarang, kita ketipu, kita dirugikan, itu salah kita. Kenapa mau kerja sama-sama dia? Belajar, tanggung jawab,
berhenti di sini. Ya jangan diulangin lagi. Sorry, terlalu semangat, bukan emosi. Semangat ini namanya. Jadi Adam dan Hawa itu, makanya itu turun sama kita. Jadi kita ngerti. Tanggung jawab berarti di sini. Nah, satu contoh lagi deh. Banyak sebab-sebab toxic relationship. Kain. Ya iyalah, bapaknya gitu, anaknya podo. Kejadian 4 ayat 5 sampai 7. Tetapi Kain, ini ingat ceritanya ya, dua-dua mempersembahkan korban sama Tuhan ya. Tetapi Kain dan korban persembahnya tidak diindahkan Tuhan. Ini abang adek loh. Lalu hati Kain menjadi sangat panas, toksik, racun itu mulai bekerja dalam hubungan ketika hati nggak dijaga. Hati itu seperti tanah. Tanah lihat ya, ditanamin tauge, dia tumbuh kacang hijau. Tanamin biji duren, dia tumbuh duren. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Jadi orang kalau hati nggak benar, mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Jadi kalau orang baik itu mukanya selalu berseri-seri. Coba lihat dulu kiri kanannya, tapi jangan emosi. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Udah diingetin, pendeta udah khotbah sampai bebusa, sampai monyong, udah diingetin jaga hati. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi ternyata setiap hari itu kita punya godaan untuk hati kita panas. Untuk hati kita menjadi apa ya? Nggak benar. Tapi Tuhan bilang engkau harus berkuasa atasnya. Kalau kita nggak menguasai hati kita, yang terjadi apa? Dosa masuk, hubungan rusak. Nah, ini bagian pertama dari khotbah. Jadi kita tahu dulu akarnya apa. Kenapa kita belajar akar? Kita suka ngaco orang Kristen. Jadi sakit kepala, nih bodrek. Sakit kepala, nih dekolgen. Sakit kepala, nih panadol. Pelan sakit kepala kan sebabnya macam-macam. Misalnya putus pacar, sakit kepala loh. Terus apa lagi? Tagihan, nggak dibayar. Terus apa lagi? Jemaat kurang ajar, itu sakit kepala. Jadi nggak semuanya obatnya bodrex gitu. Nah, makanya kita tahu nih kenapa kita nggak bahagia, kita kenapa nggak berhasil. Nah, akarnya dulu, itu bagian pertama, deteksi ya. Yuk, ini awal mulanya. Lalu penyebabnya. Penyebabnya apa sih? Dalam kehidupan sehari-hari ini lebih aplikatif ya. Kalau tadi kan dari tokoh hamba Tuhan. Penyebab dan solusi dari toxic relationship. Sehingga saya percaya selesai kebaktian ini, saat kita tahu, oh ini mesti dibenerin, ini mesti dibenerin. Saya percaya kita akan tambah berhasil, tambah bahagia. Yang pertama adalah akar pahit. Akar pahit. Ya, akar bagus kalau akarnya kuat. Tapi kalau akar pahit, nggak bagus. Nanti tumbuhnya juga pahit. Buahnya juga pahit. Solusinya akar pahit apa sih? Mengampuni. Mengampuni. Karena semua manusia sudah buat dosa dan hilang kemuliaan Allah. Sehingga natur alami dosa itu selalu ada di dalam kita. Kita cenderung akan selalu mau menyakiti orang. Selalu tabiat buruk itu bisa muncul. Makanya kan kalau kita buang benda ini jatuhnya kemana? Ini tisu loh, enteng. Ke bawah. Saya buang handphone saya ini kemana? Ke bawah. Saya nggak pegang apa-apa. Begini doang nih. Berapa lama saya tahan? Haleluya terus. 12 jam. Ayo ibu-ibu yang kuat shopping siapa di sini? Kuat shopping Bu, itu keliling di mana tuh? Yang outlet itu misalnya yang murah lagi sale 70%, ayo sekuat-kuatnya berapa jam? Pasti dia akan capek. Aduh Pak, duduk dulu Pak. Makan es krim, ada es krim apa itu enak Pak Suryongki? Aduh, ini mengingatkan masa lalu. Duduk dulu makan es krim, ngopi. Kenapa? Karena itu daya tarik bumi. Makanya jangan heran kalau orang tiba-tiba keluar sifat-sifat yang nggak benar. Itu karena gaya tarik itu terus ada. Dosa selalu mengintip. Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Makanya pertemuan seperti ini bagus nih, BNC prayer itu kan. Nah, kayak doa setiap pagi ikut gitu. Itu bagus. Kita tetap dalam kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit. Jadi akar pahit itu bisa tumbuh loh. Jangan didiemin, harus dibereskan. Yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang.
Rusuh dan cemar itu bukan hanya terjadi waktu Black Lives Matter itu di Amerika. Bukan. Waktu Donald Trump mau turun, bukan. Kerusuhan, kecemaran bisa terjadi setiap hari di rumah tangga, di gereja. Ini saya nggak malu ngomong, di gereja bisa rusuh, bisa cemar loh. Makanya ada gereja pecah, ada gereja berantem. Makanya begitu saya ngeliat itu enggak, saya yang muda, generasi berikut mesti putus lingkaran setan ini. Jadi saya bikin nilai itu family, hubungan di atas segalanya. Malu orang jahat aja bisa akur, masa kita anak Tuhan nggak bisa akur ya. Jadi akar jahat itu, akar pahit bisa tumbuh, bisa menjadi menimbulkan cemar dan rusuh. Nah, akar pahit itu timbul kenapa sih? Karena kita kecewa. Yang paling parah tuh bukan kecewa, kuciwa. Ya, itu yang kalau belum pernah dengar tuh istilah baru. Siapa yang dengar hari ini di TAF kuciwa? Kenapa orang kecewa? Kecewa definisinya gini, kenyataan tidak sesuai dengan harapan, ya kan? Yang sekarang lagi demam K-pop tuh sama drama, yang nontonin Hometown Cha-Cha-Cha, nonton Vincenzo, terus yang cewek-cewek kan begitu suka sama cowoknya itu bilang opa, terus opanya bersambut dan bilang annyeonghaseyo gitu kan, udah annyeonghaseyo terus kita kan glepek gitu, ya ampun gantengnya, pelan setelah dipegang agak goyang dikit oplas. Nah, harapan kita kan kayak di film-film gitu kan, kayak di Crash Landing on You, kayak di apa tuh Descendant of the Sun, kayak Itaewon Class, pokoknya semua yang oke. Begitu kawin, ya ampun tuh Korea kerjanya mabok, udah mabok muntah. Kita mesti terus marahnya pakai bahasa Korea, orang marah dengar bahasa Indonesia aja kita pusing ya nggak? Wah mata lu di mana? Terus dia ngomong pakai bahasa Korea, kan kita nggak ngerti gitu. Jadi kecewa, kenyataan tidak sesuai dengan pengharapan. Yang single-single tolong banyak sharing dulu sama yang married. Wajah tuh bukan satu-satunya. Wajah tuh bisa difermak lah, amplas-amplas dikit, suntik-suntik. Wajah mah gampang. Hati itu susah. Kan yang keluar di luar tuh dari hati. Ini nggak tahu kenapa bisa nyelip ke sini ya. Jadi kecewa karena tidak sesuai harapan. Nah kecewa bisa karena ekspektasi terlalu tinggi. Kita di Indo, gembalanya si A. Ketemu di New York, gembalanya kayak B, Pak Yongki. Ya kalau lu mau, lu pindahin gembala lu di Jakarta ke New York. Ya nggak? Ya kalau nggak cocok, ya jangan gereja di BMC gitu loh misalnya. Jadi tolong jangan suka banding-bandingin. Perbandingan itu, membandingkan itu pencuri sukacita. Suami kerja dibanding enak tuh, kayak dia tuh. Hidup berkecukupan katanya. Lah emang kita kurang cukup loh, kayak dia lebih cukup. Cukupnya gimana? Mau beli mobil cukup, beli rumah cukup, mau ke bulan cukup, mau liburan cukup. Terus dibanding-bandingin kan itu capek, itu mencuri, itu toksik. Jadi gini, apalagi ya, kecewa itu karena kita kurang pinter. Siapa di sini pernah ditipu? Aku aja angkat tangan, yang lain jangan angkat tangan, malu dong pernah ketipu. Diciak ketipu. Nah, yang bisa ciak kita kan berarti dia pinter dong. Bener dong, sampai dia bisa tipu kita kan. Nah, berarti pelajarannya apa? Jangan kita marah-marah. Kurang aja deh ketipu. Berarti gini renungannya, kita goblok. Kenapa kita bisa ditipu? Lain kali lebih hati-hati. Kan gitu, selesai. Jadi ketemu dia, ya udahlah temen lah. Lu jahat, lu urusan sama Tuhan lah. Yang penting gue udah ngampuni, memberkati lu. Yang next time gue jangan goblok. Kan tapi ada ayatnya loh, pastor, yang 7 kali orang benar jatuh, Tuhan membangkitkan. Lu pengen 7 kali jatuh? Jatuh sekali aja sakit ya nggak? Sembuhnya susah, udah obat merah, tetayucing, udah segala macam. Jatuh sekali cukup, jangan 2 kali, 7 kali. Terus apa lagi? Kita kecewa tadi karena ekspektasi terlalu tinggi. Terus kurang pinter. Ya belajarlah, jangan ketipu lagi. Yang ketiga, kitanya nggak mau berubah. Jadi kita nggak mau, masih ingat nggak? Ini saya nggak malu cerita. Kenapa di Indonesia terjadi revolusi? Saya masih ingat tuh tahun 98. Karena pemimpin nggak mau berubah. Udah 30 tahun mimpin, itu udah jadi sejarah umum. Dia nggak mau berubah, terjadi revolusi. Sederhana. Makanya di gereja kita bikin survei. Gimana kebaktian online kita? Gimana perubahan? Apa program-program di gereja kita? Apakah menolong? Topik-topiknya apa? Kayak kemarin kita pengen menolong pengusaha-pengusaha profesional. Kalian tuh seminar upgrade yang kita adakan menolong nggak? Kalian tuh butuhnya belajar apa sih? Tentang digital, tentang marketing. Kita bikin survei. Saya kalau ketemu orang ini,
Setiap tahun evaluasi staff. Saya tanya, saya tuh pemimpin seperti apa? Ada masukan nggak untuk gereja kami? Jadi, saya mau jadi terus pemimpin yang berubah. Nah, di kantor evaluasi, di rumah tangga evaluasi nggak? Ngomong-ngomong sama suami istri. Saya tanya sama Carisa, Dedi itu Dedi seperti apa? Kamu bangga nggak punya Dedi pendeta? Ada masukan nggak? Suami istri itu mesti evaluasi. Nah, akhirnya karena nggak pernah dievaluasi, suami kita pikir dia udah suami terbaik. Dan akhirnya kita kecewa karena dia nggak berubah. Salah kamu nggak pernah ngasih tahu. Suami juga mesti tanya, aku tuh suami seperti apa? Karena kadang-kadang ada suami tuh yang nakutin. Tuh di gereja di Indo, ibu-ibu bilang ini, Pak, Bapak yang ngomong deh sama suami saya. Loh, aneh, kan situ istrinya. Masa suruh saya pendetanya ngomong? Takut, Pak, bayangin. Dia kawin sama suami yang dia takut. Kan horor. Tapi ini konteks di Jakarta semua loh ya. Nggak apa-apa, jemaat aku ada yang ikut ini, nggak apa-apa, orang kejadian kok. Masa ngomong ke suami, suruh itu suaminya. Ngomong ke suami, suruh pendetanya. Next, kita kecewa, sebenarnya kita bersyukur, karena Tuhan bisa tunjukkan siapa dia orang yang sebenarnya. Bapak Ibu mengembalakan 10.000 jemaat itu tipe beda-beda. Ada yang saya bisa habis istirahat udah mau kebaktian terakhir ke-6, saya keluar lift, saya bisa ditunjuk-tunjuk sampai udah kayak sampai hembusan nafasnya tuh hujan lokal kena muka saya. Dia bilang gini, Bapak itu jangan pilih kasih ya. Pilih kasih? Jangan pilih-pilih orang kaya atau tidak. Saya juga punya BMW. Bilang nih orang sarap kali ya. Tapi kan pendeta harus senyum. Terus ternyata saya udah minta maaf. Udah Pak tenang-tenang. Saya panggil pengurus. Rupanya itu lagi hujan di luar. Dia pakai mobil biasa mau parkir. Di depan itu parkir khusus untuk wanita yang nyetir sendirian atau orang hamil. Diam dia. Nah sekarang saya bilang, Bapak nggak usah pakai BMW, yang penting Bapak hamil, Bapak bisa parkir di sini. Bapak operasi transgender, Bapak bisa parkir di sini. Ngakak dia, sekarang jadi baik. Jadi kecewa kan pilihan di kita kan, yang penting responnya baik. Nah jadi kadang-kadang kekecewaan itu bisa menunjukkan apa yang sesungguhnya terjadi ya. Tolong BMC New York, jangan cepat-cepat kecewa. Jadi penyebab dari toxic relationship itu akar pahit. Kenapa akar pahit? Karena kecewa. Jadi solusinya gimana ngampuni? Makanya Tuhan Yesus bilang ngampuni itu sehari berapa? 70 kali 7 kali. Itu salah satu pembimbing pria sejati kita, saya dan juga Pak Yongki itu Pastor Edi Leo. Dia ngitung ya, saya sih nggak pernah ngitung. Jadi dia ngitung, terima kasih Pastor Edi. Itu 2 menit sekali. 2 menit sekali, orangnya sama, kasusnya sama. Ayo sanggup nggak? Jadi dia pokoknya ampun papa nggak akan ulang lagi. Baru ngomong 2 menit dia buat lagi. Kasusnya sama, orangnya sama. Pengen kita gigit suami kita, tapi kita bilang ampuni. Ini baru poin 1 nih, mau lanjut nggak? Ingin berhasil, ingin bahagia, mengampuni. Yang kedua, tidak dewasa. Penyebab yang pertama tadi akar pahit, yang kedua tuh tidak dewasa. Mohon maaf ya, kumis tidak menentukan kedewasaan. Usia di KTP, di ID card, paspor, tanggal tidak menentukan kedewasaan. Tapi dia naik Rolls Royce loh Pak, naik Bentley loh Pak, terserah, tidak menentukan kedewasaan. Nah, solusinya apa sih? Bertumbuh. Pak, ini apa hubungan sama toksik? Lihat anak-anak kita. Kerjanya apa? Berantem. Papa aku lebih hebat. Pak, satu nangis. Rebutan mainan. Ini punyaku. Apalagi, pokoknya anak-anak kita nggak lama main lagi. Jadi kita suka panggil Tom and Jerry, pasangan yang suka ribut nggak selesai-selesai. Coba klik sekarang deh di YouTube, masih ada Tom and Jerry. Di mana ada Tom, di situ ada Jerry. Di mana ada Jerry, di situ ada Tom. Tapi di mana Tom and Jerry berada, sebentar main, sebentar gigit-gigitan, sebentar pukul-pukulan pakai panci. Itu Tom and Jerry, anak-anak. Tolong ya. Jadi pendeta yang anak-anak ada. Keluarga yang anak-anak ada. Presiden yang anak-anak, kalian tahu sendirilah, saya nggak usah sebut. Ada. Dikit-dikit nulis di Twitter, apa ada. Semua ada. Kita punya kekanak-kanakan. Solusinya apa? Bertumbuh. Yuk, 1 Korintus 13 ayat 11.
Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Anak-anak kan kalau ngomong nggak ngomong kan. Bilang, Dad, orangnya perutnya gede banget ya, Dad, di depan orangnya. Dia bilang, jangan. Dulu waktu kunjungan ke rumah jemaat, ada jemaat yang jorok kan rumahnya ya. Itu ya lantainya tuh sampai lengket, minyak-minyak, terus keluar kakinya hitam. Terus anak saya kan biasa bersih, bilang, Dad, rumahnya jorok ya, Dad. Itu lantainya kotor. Aduh, saya bilang, jangan ngomong di depan orang ya. Itu anak-anak polos apa adanya. Aku merasa seperti kanak-kanak. Anak gitu kan, cepat marah, cepat tersinggung, berpikir seperti kanak-kanak. Nih, keren nih. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, ya, yang dipercaya triliunan, miliaran kan orang dewasa kan, nggak mungkin anak-anak. Aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Jadi nggak ada lain, anak-anak itu sifatnya, perkataan nggak bisa ditengking. Pak Yongki bisa 2 pelepasan lagi nggak? Ya kasihan Pak Yongki, mending dia persiapan firman. Itu harus ditinggalkan. Ditinggalkan. Makanya kita perlu yang namanya masukan. Kita perlu namanya mentor. Pernah nggak datang ke Pak Yongki dan Bu Yongki ngomong gini sebagai pendeta? Pastor, aku tolong dong dievaluasi selama aku jadi jemaat kurangnya apa? Nah, kita bangun budaya itu. Jemaat kasih masukan ke pendeta. Tapi saya bisa kasih masukan sama mereka. Saya bilang, kamu tuh perlu belajar lebih nggak sensitif. Dikit-dikit ngambek, dikit-dikit kecewa. Nanti kamu kehilangan berkat. Kalau usul saya, kamu perlu tambah. Kamu selama ini cuma 7D. Apa tuh pastor 7D? Datang, duduk, diam, dengar. Dah, sampai minggu depan. Coba ambil bagian. Ambil bagian. Pelayanan yang sederhana. Jadi usher. Aku sibuk gini. Gak apa-apa. Kamu sumbang pemikiran. Ikut dong. Kalau diajak meeting tuh jangan selalu pas. Ikut, sumbangkan pemikiran kamu. Oh gitu ya. Nah, kita selalu merasa diri benar. Nah, makanya pengen jadi dewasa, tinggalkan itu. Caranya gimana? Harus ada orang ngasih tahu. Kalau istri ngasih masukan tuh dengerin. Udah lu cerewet, bawel, gitu. Jadi istri bilang, tiap kali ngomong dibilang cerewet, bawel, ngapain gua ngomong, ya kan? Gitu. Ini nggak ada amin, nggak ada apa gitu. Tadi saya lihat semuanya diem. Ini baru poin kedua loh. Nih, manusia hidup terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Sayangnya banyak manusia yang buat dewasa cuma tubuhnya. Tubuhnya dilatih ototnya, dikasih makan. Jiwa kan pikiran, perasaan, kehendak. Baca koran, baca buku, lihat berita, apa penuhi tubuhnya dengan kesenangan, makan enak, pakai yang nyaman, yang bagus, jalan-jalan. Tapi rohnya nggak pernah didewasakan. Jadi saya senang sekali nih pertemuan seperti ini. Lalu setiap hari, Pak Yongki kok doanya tiap minggu? Jawabnya sih gampang, kenapa lu makan tiap minggu? Coba gini, mulai hari ini aku makan seminggu sekali. Coba aja. Kita langsung ketemu yang maha kuasa. Sama. Kenapa kita nggak bisa berhasil, nggak bisa bahagia, ya kasih makannya seminggu sekali. Udah, jangan kelamaan di sini. Yang ketiga. Penyebab toxic relationship adalah tidak mengerti. Nggak mengerti. Umatku binasa karena kurang pengetahuan. Ada ayatnya kan ya. Umatku binasa karena kurang pengetahuan, kurang belajar. Kita sekarang kalau nggak belajar, kita ketinggalan. Ini ya, jujur ya, jangan diketawain ya. COVID ini membuat aku pakai laptop loh. Aku nggak pernah punya komputer. Nggak pernah punya komputer. Aku nggak punya namanya yang m-banking, internet banking. Karena saya cuma gini, terima gaji setiap bulan, bayar tagihan kartu, udah saya transfer ke istri. Istri yang ngatur. Ngapain saya perlu? Sekarang lu kemana-mana takut. Mau nggak mau punya PM banking. Udah punya M-banking, salah password, macet lagi di Singapura. Mesti interlokal telepon ke sana. Dodol kan? Ini bagian terakhir jangan ketawain ya. Aku baru pertama punya Tokopedia dan Gojek. Tragis ya? Tragis. COVID yang membuat aku belajar. Bagi kalian, gila tuh pendeta kampungan. Tapi bagi aku, kalau aku nggak belajar, aku bisa kecewa sendiri. Aku marah-marah. Kenapa sih semua mesti online? Kenapa mesti begini? Saya kecewa. Toxic. Lebih baik saya belajar. Gereja, kalau nggak belajar, kerjanya akan kepahitan. Lihat gereja sebelah lebih maju, ya terang aja, AC-nya lebih dingin. Terang aja ada bintang filmnya. Terang aja pintunya kebuka.
kita belajar kenapa bisa maju. Kenapa keluarga Pastor Yongki lebih bahagia. Kita belajar. Apa sih rahasianya Pastor Yongki? Jadi orang nggak mengerti. Solusinya apa? Belajar. Maka toksik, racun-racun itu akan hilang, bersih dari kehidupan kita. Nah, saya kan tutup dengan beberapa hal. Ini aku nggak bisa bahas semua karena waktu ya. Coba kita belajar ya. Ini banyak hal sehingga hubungan kita rusak. Yang pertama, definisi kasih. Coba kita lihat definisi kasih. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus kan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya ulang sekali lagi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakannya. Bahasa Inggrisnya, so he gave his only son. Itu past tense. Present tense-nya give. Give itu memberi. Oke, boleh di skip PowerPoint ya. Kenapa hubungan kita bermasalah? Karena kita salah mendefinisikan kasih. Berapa banyak kita pernah gini, iya kan Pak, kasih kan take and give. Saya tuh capek loh Pak, setiap hari kerja cari duit. Aku cuma pengen pulang tuh dia di rumah. Pulang bikinin teh. Saya bilang, kenapa Bapak nyalain dia? Iya dong Pak, di mana take and give-nya? Nah, saya bilang definisinya salah. Toksik mulai masuk ketika kita salah mendefinisikan. Jadi definisi kasih yang sebenarnya dari firman Tuhan adalah give. Love is giving. Kasih tahu saya ayat yang bilang love is take and give. Itu yang membuat toksik. Contoh, aku sekarang ketemu berbagai macam orang. Mau Hokian, ke Teochew, mau Ambon, Batak, mau bule, mau Pakle, temenan sama aku. Kok Pastor Juan bisa ya? Punya banyak teman, senyum, happy, enjoy. Karena saya ngerti definisi kasih. Emang nggak ada jemaat yang keluar Pak dari gereja? Ada, saya bilang. Malah saya teleponin pendetanya, Pak, ini mau ke gereja Bapak, titip ya Pak ya. Saya doain, saya berkatin. Farewell, perpisahan, makan. Mana ada pendeta mau keluar dikasih makan, ya enggak? Tuh keluar aja lu. Lu cobain aja sana, tahan berapa lama ya kan. Nah itu kasihnya take and give. Gila, waktu gue susah tuh, gue kasih celana gue. Gue pinjemin sepatu, orang dia nyeker ya enggak. Gue masih inget tuh noban gue pertama yang gue kasih. Sorry saya pakai bahasa karena ada beberapa dari Shanghai community. Gue kasih no peceng itu hari itu. Gila tuh orang nusuk gue dari belakang. Berarti kasih lu take and give sebagai gembala. Udah kasih. Tangan kanan beri, tangan kiri jangan lihat. Itu yang bikin kita pahit. Itu yang bikin kita kasih. Jadi kita ngegosip. Lu hati-hati ya, ini gue telepon lu hati-hati tuh. Yang namanya si siapa tuh. Kalau pindah gereja lu jaga-jaga ya, lu doa kalau bisa jangan tiap pagi. Pagi malam lu doa gitu. Jadi kita jadi tukang gosip gara-gara kepahitan. Udah besar hati. Kalau memang dia bisa bertumbuh di sana ya udah. Berapa banyak istri-istri yang kepahitan. Saya tuh berkorban banyak loh Pak. Mulai dari pacaran, suami saya kan bego Pak. Dia bisa lulus karena saya kasih contekan Pak. Dia tuh bego Pak. Ya ampun. Bu, berarti kasihnya bersyarat. Love is giving. Di bisnis gitu, udah. Dia makan kita, dia nggak akan kemana-mana. Ada jalan disangka orang lurus, tapi ujungnya maut. Dia pikir dengan dia nipu jalannya lurus. Maut. Nggak ada orang nabur buruk, nuai baik, nggak ada. Itu cuma di film. Gini ya, prinsipnya love is giving. Udah. Pokoknya bagian aku ampuni suamiku, aku berkati suamiku, aku layani suamiku, aku doain suamiku. Dia mau gimana, itu bagian Tuhan dengan dia. Selesai. Hidup kita nggak kepahitan. Amin lah, aku udah semangat gini loh, sini masih pagi. Gembala-gembala, ketua sel, udah. Masa kepahitan sama jemaat? Terus masa jemaat kepahitan sama pendeta? Ya enggak? Udah, hilang berkat. Itu definisi kasih. Love is giving. Titik. Yang kedua, standar kasih. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku
telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus, bukan boleh atau tidak ya, harus saling mengasihi. Ya, boleh di-skip PowerPoint-nya. Jadi standar kita mengasihi seringkali kenapa toksik? Karena standarnya seperti Yesus. Lu kurang apa sih? Nuntut terus. Nggak apa-apa. Waktu kita masih sakit, itu normal. Karena standarnya Yesus mati. Yesus sayang sama kita sampai mati di kayu salib kan? Coba lihat orang mati. Saya belum pernah lihat sih penguburan atau penghiburan di Amerika kayak gimana sih ya. Tetap kayak kita gitu ya, ada kebaktian, nyanyi-nyanyi, tutup peti kan. Kan orang mati gini dong, ya kan? Gak ada orang mati tangannya begini. Itu kebanyakan drakor nih, kelihatan nggak? Masa nanti Pak kalau aku mati tolong posisi tangannya gini, nggak, rata-rata begini. Aku juga nggak tahu kenapa begini. Kenapa nggak begini aku juga nggak tahu. Nah, mati nih ya. Mati. Terus kita kan kasih itu kan, kolon itu kan yang memberi penghormatan terakhir itu kan. Kalau orang kaya tau nggak bedanya apa? Aku pernah kuburin orang-orang kaya. Chanel, Christian Dior. Jadi itu sih sebenarnya juga nggak berkorban. Parfum-parfum dia lagi hidup dikumpulin. Jadi cut gitu kan, siapa yang mau pakai juga. Oh, itu bedanya orang kaya mati. Nah, terus kita lagi begini ya. Terus kita ngomong dia, kayaknya hidungnya operasi itu. Kan nggak mungkin yang mati gini. Apa? Bangun kan nggak mungkin. Orang udah mati kan. Udah mati gitu. Nih gini nih. Kamu bilang sayang. Aku sayang banget sama BMC New York. Aku sayang banget sama suamiku. Baru dengar kata-kata nggak enak udah marah. Standar kasihnya masih low. Harus dinaikin. Yesus sayang tuh sampai mati. Ya orang mati nggak rasa apa-apa. Jadi tolong yang lagi digosipin, bilang apa? Puji, loh Pak kok digosipin puji Tuhan? Karena lu belum sampai mati. Standarnya apa? Mati. Aku kemarin buat salah Pak, mecahin piring. Ini saya kasih contoh-contoh aja yang agak apa ya ekstrim ya. Uang belanja dipotong lu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kenapa? Karena belum sampai disalib. Nanti kan biasanya kan tenderloin beef. Kali ini ceker ayam. Ya sesuai lah dengan uang belanja. Ya kan? Udah potong uang belanja masih mau tenderloin beef. Nah jadi waktu saya belajar ini kan banyak ya dalam hidup tuh. Aduh perasaan sakit. Sakit loh. Makanya ada yang bilang gini katanya. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kalau pembunuhan kan langsung mati kan. Kita ditikung, dimadu, diapain lah, ditipu, ditusuk dari belakang. Saya nggak tahu istilah itu dari mana ya, kenapa ditusuk dari belakang. Saya masih ingat gini, masih belum lebih dari Yesus. Yesus bilang kamu harus mengasihi sama seperti aku mengasihi. Dan anehnya ya, saya lahir baru itu 34 tahun. Tahun lalu saya melayani itu full time anniversary Perak 25 tahun. Melewati sakit, ditusuk, difitnah. Lama-kelamaan ya, orang mau gitu tuh bisa senyum. Malah sebaliknya itu ada belas kasihan empati. Aduh sayang ya, kasihan ya, hidupnya nggak diberkati. Tuhan tolong, supaya dia tuh kembali sungguh-sungguh pada Tuhan. Bisa malah balik doain, berkati orang. Itu dimulai dari latihan menaikkan standar kasih. Kalau 0 sampai 10, ayo evaluasi dalam hati ya, jangan angkat tangan. Kita tuh di mana? Di 2 kayaknya Pak. Dicubit aja aku udah gampar dia Pak. Baru dicubit balasnya gampar. Nah naikin dikit ke 3. Sampai kapan Pak? Sampai serupa dengan Yesus. Standarnya tuh mati. Yang ketiga, kita nggak banyak kok ya, cuma 20 aja. Kita belajar 20 tentang kasih. Hukum kasih. Mesti ngerti hukum kasih. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, udah, boleh di-skip. Jadi nih, Alkitab kalau disingkatin nih, simple. Nggak mau digampar orang, jangan gampar orang. Mau disayang orang, sayang orang. Tahu Konfutse ya, ini karena tadi ada Shanghai Community. Konfutse bilang gini, do not do unto others what you do not want others do unto you.
Jadi gini, kalau nggak mau dijahatin orang, jangan jahatin orang. Lu ngarepin orang baik sama lu, ya lu nggak pernah baik sama orang gimana? Itu kan kehidupan Alkitab, itu dia ngambil dari Yesus. Contoh ya, aplikasi. Pengen di ngertiin orang, ngertiin orang. Aku kok ulang tahun nggak ada yang pernah selamatin ya, nggak ada surprise. Ya lu pernah kirim selamat nggak sama orang? Ulang tahun istri aja lu lupa. Kayak dia ya, ulang tahun didatengin 15 orang, dikasih kue, dikasih kado. Ya kamu nggak tahu apa yang dia buat untuk orang-orang itu. Pengen diampuni orang, ampuni orang. Pengen disayang orang, sayang orang. Itu aja. Orang dunia aja ngerti kok apa yang kamu tabur, kamu tuai. Kunci kebahagiaan dan keberhasilan sederhana kok. Makanya saya paling senang ngangkat hidup orang. Tanya staf-staf saya. Saya kirim belajar, saya bawa jalan-jalan, ada restoran anak saya bawa, saya cobain, nggak hanya itu, jemaat. Lihat, ini bagus, kamu pengen, ini buat kamu, kamu pakai. Saya sibuk buat orang bahagia, saya sibuk buat orang happy, berhasil, dibukain jalan, dikenalin sama orang, modalin orang, gagal, nggak apa-apa. Saya juga dulu gagal kok. Makanya saya lihat bagaimana hidup saya diangkat sama orang. Sama Tuhan, hidup saya diangkat sama Tuhan. Tuhan yang buat saya berhasil. Anak saya berapa hari tanya, Dad, Daddy kaya nggak? Ya kaya lah, bilang anak Tuhan. Gimana sih Dad bisa kaya? Doain aku lah Dad supaya kaya. Dalam hidup saya nggak pernah ngejar itu. Saya ngejar nyenengin Tuhan. Saya ngejar bagaimana buat orang hidupnya bahagia dan berhasil. Apa yang kamu ingin orang lain buat padamu, perbuatlah demikian. Jadi tolong ya, yang hidupnya suka kalau orang maju kita sikut. Kalau bisa orang jangan maju, aku paling top. Itu yang kamu tabur dalam hidup. Lihat orang maju sedih. Gimana sih lihat orang maju sedih? Kasih selamat. Puji Tuhan selamat ya mobil barunya. Kapan nih kita jalan bareng-bareng pengen nyobain. Kan dia juga seneng kan gitu kan. Gitu loh. Ya saya percayalah Bapak Ibu ngomong amin ya. Sederhana kunci berhasil dan bahagia. Yang terakhir, kekuatan kasih. Jangan main-main sama pelajaran hari ini. Kasih itu punya kekuatan. Iya tuh kasih ya, kalau kita baca konteks ayat dari ayat 4-nya. Kasih menutupi segala sesuatu. Kasih percaya segala sesuatu. Kasih mengharapkan segala sesuatu. Kasih sabar menanggung segala sesuatu. Boleh di skip. Ini dipraktekkan di gereja, di rumah tangga, di bisnis, di negaramu. Aduh, tadi saya minta maaf ya waktu nyanyi Amerika, lagunya enak, aku pengen nyanyi, cuma aku ingat KTP ku masih Indonesia. Juga kalau yang udah citizen kan nyanyi tadi segenap hati. Sorry, aku skip bagian tadi. Jadi Bapak Ibu Saudara ada di Amerika, tolong ini dipraktekkan. Saya jelaskan ya, ini bagian saya yang terakhir. Kasih menutupi segala sesuatu. Menutupi itu artinya gini, ya ditutupin, jangan diceritain. Saya mau tanya sini, siapa yang di sini sempurna banget angkat tangan? Tolong, yang sempurna angkat tangan. Kita akhiri sekarang kebaktian ini. Oke, sekarang siapa yang nggak sempurna angkat tangan? Yang nggak sempurna. Oke, orang nggak sempurna tuh yang kalau bangun pagi mulutnya bau, kentutnya bau, itu nggak sempurna. Tapi kalau yang kentutnya kok bau parfum ya, itu tadi yang saya suruh angkat tangan tuh. Kita kan nggak sempurna semuanya. Pengen nggak kelemahan kita diceritakan ke orang-orang? Nggak pengen kan? Makanya gini, kalau ada yang nggak benar, jangan diceritakan, tuh namanya ditutupin. Masalah besar, bikin kecil. Masalah kecil, anggap nggak ada. Siapa sih yang nggak pernah buat salah? Dunia aman. Masalah terjadi karena yang kecil digede-gedein, yang gede diledakin, diceritain. Kalau bisa satu New York tahu Pak Yongki itu makannya banyak, misalnya. Kenapa perlu tahu? Emang lu makannya nggak banyak? Itu namanya menutupi. Aduh, dunia indah, adem. Tutupi. Yang kedua, percaya. Percaya segala sesuatu apa? Lihat yang baik. Makanya ada pepatah gini, apa ya, karena nila setitik
Gue bingung deh di Inggrisin apa tuh di New York. Karena nila setitik rusak susu sebelah enggak. Because one drop of a dirt make the whole milk rusak. Nah, jadi gini nih ya, saya kasih contoh ya. Ini apa? Tisu kan? Tisu kan? Ini apa? Udah jelek kan? Tetap tisu. Tapi ada orang tuh yang bilang gini, ini tisu robek, tisu rusak, dibuang. Padahal tisu ini masih bisa buat buang ingus. Lihat kan? Maaf contohnya ekstrim. Cuma mau kasih lihat bahwa seancur apapun hidup kita masih ada yang baik yang bisa dilihat. Kita baru rusak sedikit, nyebelin dikit, udah gak mau berteman. Udah gak enak kerja sama dia. Ada sisi yang baik. Lo orang maling ayam aja kalau tanya, kenapa maling ayam? Anak saya gak bisa makan. Masih ada sisi baiknya, tapi tetap mesti masuk penjara. Coba ya kalau semua orang menutupi segala sesuatu, belajar lihat yang baik. Karena kalau kita nggak ada yang baik, nggak mungkin kita kawin sama dia kok. Kenapa kamu milih dia jadi istrimu? Karena ada yang baik. Yang ketiga tuh kasih mengharapkan segala sesuatu. Kalau kita masih punya pengharapan karena ada satu yang baik, doain dong. Kita kalau udah sebel kan nggak doain. Pak Yongki gitu. Udah nggak pernah doain sekarang. Justru saat lihat sesuatu yang nggak baik, doakan gembalamu. Gembalamu juga manusia. Lihat presiden kita nggak baik sedikit kan milih presiden gitu kan. Wah dulu Trump. Begitu lihat yang nggak baik, males, sebel gue. Lihat mukanya sebel. Begitu naik, Joe Biden dong, pilih Joe Biden. Begitu Joe Biden naik, ada kurangnya nggak? Ada. Justru saat lihat kurangnya itu, kita tutupi, kita doain. Itu hubungan. Yang terakhir saya selesai. Sabar menanggung segala sesuatu. Apa artinya sabar? Nikmatin aja. Saya mau tanya, siapa yang bisa turun 3 kilo dalam 1 hari? Bisa, sedot lemak. Sedot lemak terus, mati kita. Gimana ya? Kita tuh kebanyakan nonton film, tau nggak? Tada, ting, abakadabra. Nggak bisa. Nih, nurunin dari 34 sampai ke 32 gara-gara terinspirasi Pak Yongki. 6 bulan, Om, Tante. 6 bulan. Air mata. Orang makan rawon, kita makan salad. Itu kan salib. Gimana sih tiap pagi sarapan putih telur 5? Lihat telur, aku pengen lempar tuh telur. Putih telur, cuma pengen nurunin size. Emang gampang berubah. Kita nuntut orang berubah, hari ini ngomong, besok nggak berubah. Lu kok nggak berubah-berubah? Lu kawin sama dewa kali. Gini nih, enjoy, nikmati aja. Nikmati. Makanya orang yang mau turun timbangan, tiap hari nimbang dia stres. Timbangan itu katanya seminggu sekali, 2 minggu sekali di waktu yang sama. Udah cukup ya? Selesai deh. Ini aja belum tentu bisa dipraktekin, semuanya ambil satu aja. Jadi tolong rekamannya didengar lagi. Pikir kunci bahagia berhasil ambil S3. Sekolah di luar negeri, enggak. Hal sederhana ini yang Tuhan ajarkan. Semua Alkitab diringkas satu. Kasih. Kalau kita lulus di hal ini, kita jadi rebutan orang. Papa kok jarang pulang sih? Yang single, lihat. Di kantor, jadi orang kesayangan. Orang mau bisnis sama kita. Gereja BMC New York nggak terkenal karena pujian, karena khotbahnya. Itu gereja yang penuh kasih. Kesana tuh adem, hati damai. Dan BMC New York akan jadi berkat bagi kota New York. Saya mau berdoa. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan.
kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ampuni kami kalau kami banyak salah di area ini Tuhan. Ada banyak toksik, racun dalam hubungan kami. Aku berdoa biar selesai dari kebaktian ini kami bisa introspeksi. Bagaimana kami bisa upgrade kasih kami, standar kasih kami. Doaku biar setiap kami termasuk hamba-Mu mahir dalam membangun hubungan. Dan di atas segalanya, kasih yang terbesar. Dan ini yang dimiliki oleh BMC New York. Aku berdoa, mereka berhasil, mereka bahagia di dalam Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sarangeo.